Kami serahkan semua Bapak pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini ya Tuhan membuka pikiran kami, jernihkan. Biar roh hikmat, roh pewahyuan, biar kami mengenal Allah kami dengan benar dengan firman kami. Dengan firman yang kami, nanti hamba-Mu sampaikan. Tuhan, biarlah bukakan, jernihkan juga hati kami. Biarkanlah mata hati kami biar terang menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami yang subur, agar firman-Mu berbuah lebat. Urapi bibir lidah hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah keluar hanya dari Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah dari awal hingga akhir, dan internet tersambung dengan sangat baik dan lancar. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Oke, kita sudah belajar, kemarin Ibu Ana sudah sampaikan bagaimana dahsyatnya imajinasi pikiran kita, perkataan kita yang saya lihat Bapak-Bapak juga ada pakai baju ini, ya. Ini benar-benar sungguh luar biasa dahsyat. Imajinasi itu adalah sebenarnya pikiran. Pikiran kita benar-benar menentukan apa jadinya hidup kita. Pikiran itu sangat mempengaruhi kehidupan kita yang dapat mengarahkan kita kepada tujuan Allah atau bahkan akan menyesatkan hidup kita dengan hal-hal dunia. Pikiran itu sangat mempengaruhi emosi kita, keputusan kita, kehendak kita, pada akhirnya pada tindakan. Dan kita renungkan, apa sih yang menjadi pikiran kita? Apa yang mempengaruhi pikiran kita? Adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya, dari kecil kita juga dalam keluarga, apa yang kita lihat orang tua kita, apa yang kita dengar, apa perkataan orang tua, itu mempengaruhi pikiran kita akhirnya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya, kita tangkap ini, pikiran ini ternyata begitu mempengaruhi hidup kita. Dan dari pikiran itu diisi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Contoh kasus, ada satu, dia anak remaja Korea, mungkin udah pernah dengar, anak Korea ini anak remaja, dia suka nonton pembunuhan, dia suka setiap hari dia nonton soal pembunuhan. Akhirnya, tanpa disadari, pikiran dia itu ingin membunuh. Akhirnya dia sewa satu guru untuk sekolah, maksudnya sekolah itu buat ngeles. Jadi dia itu sewa guru, dan gurunya belum kenal. Di rumahnya terjadilah pembunuhan. Dan pembunuhan itu sangat serem, dipotong-potong, masukin koper. Tindakan bukan? Jadi apa yang selalu kita tonton, apa yang selalu kita masukin, akhirnya mempengaruhi. Kalau anak itu tadi, remaja itu tidak menonton, setiap kali dia suka film pembunuhan, kan banyak ya sekarang bioskop-bioskop pun isinya filmnya yang serem-serem gitu. Dan dunia membawa kita sebenarnya ke dalam kebinasaan. Nah itu, jadi apa yang kita tonton mempengaruhi. Kalau kita suka nonton pecabulan, akhirnya kita membayangkan pikiran kita tentang hal cabul. Akhirnya kita bertindak untuk melakukan hubungan seksual. Ya, akhirnya kita bisa berzina. Itu jadi tindakan. Contoh, kita lihat suka film, misalnya TikTok ya, makanan. Makanan aja kita hal-hal kecil sebenarnya. Nah, itu kita suka tonton, kita pengen dong, akhirnya kita mau makan makanan yang kita tonton. Nah, kita tindakan, kita makan. Ya, di sini benar-benar kita sadar apa yang kita tonton, apa yang selalu kita tonton dan kita dengar itu mempengaruhi. Kalau kita sadar, kalau kita anak Allah, apakah kita mau memasuki hal-hal dunia itu? Lihat Roma 12 ayat 2.
Roma 12 ayat 2. Yang punya Alkitab boleh dibuka, kita renungkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sadari, Bapak-bapak, saudara-saudaraku, dunia dunia kita ini tuh membawa kita kepada ketakutan, kegelisahan, dan kebohongan, dan berusaha membentuk cara pikir kita kepada hal-hal dunia. Yang tadi dibilang pembunuhan, pencabulan, ya keinginan-keinginan, misal kalau wanita tuh pengennya belanja karena pengen nonton melalui artis-artis keren, tasnya lah, merek branded begitu. Akhirnya kita memboroskan uang ke hal-hal yang sebenarnya sia-sia. Yang Tuhan mau apa ya? Pikiran kita mau diisi apa? Kita lihat Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Tetapi Allah mau kita memusatkan pikiran kita kepada firman-Nya yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis dan sedap didengar. Firman-Nya maunya yang adil, yang benar, dan sedap didengar. Artinya, mau diisi dalam pikiran dan telinga kita adalah hal-hal yang positif. Oke, kita buka di Roma 6 ayat 11. Catatan saya. Maaf, maaf. Oke, kita skip dulu sebentar, maaf. Kenapa ya kita selalu gagal dalam janji Tuhan? Kita buka dulu di 2 Korintus ayat 3. Boleh dibuka 2 Korintus ayat 3. Pasalnya Sudah? berapa? 2 Korintus. 2 Korintus ayat 3 pasal 14. Maaf, pasal 14. Bapak-bapak tetap baca, saya akan bacakan. Tolong direnungkan perlahan-lahan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 15. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Sini saya jelaskan lagi ya. Karena pikiran mereka sudah tumpul. Karena pikiran kita sudah banyak diisi hal-hal dunia, hal-hal negatif, sehingga mata kita terselubung dengan hal-hal yang dunia, yang negatif. Mau baca firman pun, akhirnya perintah Tuhan pun tidak bisa kita pahami, tidak bisa masuk ke dalam pikiran kita. Makanya lihat ya, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Ya, Kristus Yesus itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Berarti di dalam kita punya selubung dan kita tidak punya kebenaran, hanya firman Tuhan saja, hanya melalui kebenaran saja kita dibersihkan. Tetapi apabila hati seorang balik kepada Tuhan, maka selubung itu
diambil daripadanya. Amin. Amin. Saat kita dekat sama firman Tuhan, saat kita tenggelamkan terus dalam firman Tuhan, kita berbalik hati kita kepada Tuhan, ya, maka Tuhan Yesus sendiri mengambil selubung itu, kegelapan itu dari kita. Amin. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti kita akan merdeka dari setiap ikatan dosa kita. Asal, tetapi, baca firman pelan-pelan dan serapi. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Artinya sungguh-sungguh kita tidak mau mengisi hal-hal yang dari dunia. Kita tahu hal-hal dunia itu sia-sia. Kita tahu firman Tuhan ya dan amin. Maka kita mau isinya hal-hal yang dari firman Tuhan. Ayat 18. Dan kita semua sebenarnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semalam Ibu Ana membahas kemuliaan Tuhan itu apa? Kemuliaan Tuhan adalah sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan Yesus yang ada juga sebenarnya di dalam kita, ya kan? Dan kita semua, kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sifat Allah harusnya kita anak-anak Allah yang maha tinggi, harusnya sifat kita seperti Allah. Dengan muka yang tidak terselubung. Dosa atau dosa yang tersembunyi. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mengenal Tuhan, kita boleh ke gereja, tapi kalau kita masih ada selubung dosa, masih ada dosa tersembunyi, yang hatinya masih pahit, ya pahit, yang hatinya masih geram, marah, ya marah, yang hatinya dendam, ya dendam, atau pikiran dicampur. Pikirannya masih ada pecah bulan, sedikit-sedikit nonton sedikit-sedikit pembunuhan, seperti itu, sedikit-sedikit ada, dan itu masih ada terselubung. Karena Tuhan kita adalah kudus, maka kita kudus. Tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia, bukan dari siapapun. Kemuliaan datang dari Tuhan, yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Keren ya. Kalau Bapak semua, saudara-saudara semua sadar saat kita terima Yesus, saat kita diurapi dengan Roh Kudus, kita dibaptis, kita dalam milik Tuhan. Roh Allah itu masuk ke dalam kita, roh-roh jahat itu semua keluar. Kita akan merasa, oh betapa mulianya Tuhan, betapa kudusnya aku, betapa mulianya aku. Saya mau cerita lagi. Saya punya kehidupan. Lalu, 3 tahun yang lalu, saya orang dunia, saya tidak mengenal Kristus, saya isi hidup saya dengan hal-hal dunia. Saya tonton apa yang dunia kasih tawarkan, apa itu karena saya tidak mengerti. Tapi saya semenjak terima Tuhan Yesus, oh Tuhan, kita sadari yuk, sama-sama kita sadari. Kalau kita ini, kalau masih di dunia, berarti kita ini masih penuh dengan tidak kebenaran, kita penuh dengan dosa, saya ini salah hidupnya. Sadari dulu. Kalau kita itu salah, kita tahu, kita sadar kita salah, maka kita nggak mau lagi dong berbuat salah itu lagi. Apalagi kita diterima sama Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Dia mengasihi kita begitu besar. Dia sungguh luar biasa. Saat saya minta Tuhan, saya mau mengenalmu, bukan hanya mau kesaksian orang. Kesaksian orang itu keren-keren ya.
khotbah orang keren-keren, tapi saya mau Tuhan mengalami Engkau. Saya mau baca Alkitab, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan, dan Roh sendiri, saya percaya firman, saya mau Tuhan, saya mau mengerti hatimu Tuhan, saya mau mengasihi Engkau, aku juga mau ngerti Kau begitu mengasihi. Itu akhirnya saya baca Alkitab, itu pikiran saya yang terselubung itu dibongkar. Sehingga saya bisa mengenal Tuhan. Yesus mengenal kasih Bapa itu begitu besar kepada kita. Amin. Amin. Sehingga saya saat terima itu, saya udah nggak mau yang namanya dunia. Dari pagi hingga malam saya hanya isi firman Tuhan, saya hanya memuji Tuhan. Akhirnya pikiran saya diubah menjadi pikiran Kristus. Hati saya pun damai sukacita. Masalah yang Tuhan izinkan masih terjadi, saya belajar di sini bahwa kita lagi diproses. Kalau orang dunia bilang masalah kekurangan uang, apa namanya, rumah tangga berantakan, pokoknya hancur hidup kita, itu masalah. Tapi semenjak saya tenggelam di dalam firman Tuhan, saya menganggap begitu bukan masalah, tapi didikan Tuhan agar saya bisa dimurnikan. Jadi proses itu buat hati saya tadinya masih kesel, lihat orang itu kesel, sampai Tuhan, saya mau seperti Engkau. Engkau terima aku loh, terima saya loh, yang dosa ini. Saya juga mau terima orang yang berdosa itu. Tapi dengan kasih Tuhan, dengan cara matamu memandang, dengan hatimu yang penuh kasih. Aku kan anakmu Tuhan. Aku mau dong Tuhan punya hati yang sepertimu. Saat kita minta, saat kita ketuk, Tuhan pasti jawab nggak? Tuhan pasti berikan. Yes, Tuhan pasti berikan. Akhirnya hati saya sampai dikotak, diproses, dimurnikan seperti emas di tempat. Sampai hati saya sama sekali, sama orang pun, saya tidak punya rasa dendam, pahit, geram, karena itu bukan sifat dari Allah. Amin. Allah itu kasih, Allah itu panjang sabar, Allah itu mengampuni berapapun kita salah. Saat kita berlutut, Tuhan, ampuni aku. Saat itu pun Tuhan mengampuni kita. Amin. Amin. Tuhan gitu luar biasa. Oke. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Saya bacakan saja. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Ya, karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah roh, adalah yang kekal. Berarti kalau kita lihat kondisi kita sekarang gimana pun, kita jangan lihat bapak-bapak yang masih di lapas. Cuman bedanya saya di sini, bapak di lapas. Teman-teman semua juga ada di luar. Tapi itu yang kelihatan kondisinya. Tapi Tuhan mau kita melihat Tuhan, kita melihat rohnya. Saat kita tidak melihat kondisi kita, kita mengerti roh Allah ada kita tahu identitas kita tidak peduli lagi dimanapun kita berada. Roh Allah ada pada kita adalah terangnya Tuhan, dimanapun kita berada. Amin. Ada satu kesaksian. Satu orang ini orang Cina kayaknya ya dari negara Cina. Dia di penjara, dia dipenjarakan itu sampai berapa tahun ya? Sekitar 3-5 tahun. Dia itu tidak salah, dia masukin penjara. Dia baca firman setiap hari sampai berapa, saya lupa karena ini kesaksian udah lama, tapi saya ingat. Dia isi firman setiap hari. Dia keluar dari lapas, dia keluar dari penjara. Itu semua, kalau dia masuk ke gereja, itu semua orang pasti, orang pada rebah, jamahan Tuhan ada. Makanya saya harap bapak-bapak jangan pernah
kecil hati, jangan melihat kondisi kamu di mana, bawa roh Tuhan, bawa firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, kita lihat di Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3, saya akan bacakan versi TSI. Jawab Yesus kepadanya, aku menegaskan kepadamu bahwa perkataan ini benar. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi warga kerajaan surga kalau dia tidak dilahirkan kembali. Tuhan Yesus menegaskan kita, ya, perkataan dia itu benar. Jadi kalau kita tidak dilahirkan kembali, artinya kita masih tenggelam di dalam hal dunia, kita masih tenggelam di dalam kecabulan kita, di dalam keegoisan kita, di dalam masalahnya kita, semuanya itu. Nah, kita tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Kita lihat di Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 6 versi TSI. Secara jasmani kita memang ya lahir dari orang tua kita. Tetapi secara rohani manusia harus dilahirkan oleh Roh Kudus. Berarti kita setiap hari harus berjalan bersama Roh Kudus. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Ingat, hanya roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Saya bacakan versi TSI. Karena apa yang tadi aku ajarkan kepada kalian itu berasal, firman-firman Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus itu dari Roh Kudus. Ajaranku itu memang punya kuasa roh yang memberi kehidupan kepada kita semua. Segala usaha manusia tidak bisa memberi hidup. Yang memberi hidup kepada manusia adalah Roh Kudus, rohnya Tuhan. Kita coba renungin ya, Bapak-bapak, saudara. Kita renungin. Udah tahu hal daging adalah tidak berguna sama sekali. Bapak kalau misalnya, atau saudara punya satu alat ini nggak berguna sama sekali nih, ini barang rusak. Kan barangnya udah rusak, apa mau pergunakan? Tidak dong. Jadi hal-hal dunia yang membawa kepada kebinasan, apakah kita mau lagi sentuh? Tidak. Yuk, kita semua berbalik hanya kepada Tuhan. Roh Allah yang memberi kita damai sukacita, damai sejahtera yang tidak pernah dunia berikan. Yang saya rasakan saat saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, damai sukacita, damai sejahtera itu, wah, itu keren banget, nggak bisa dipura-purain gitu. Jadi, oh Tuhan, kau sungguh baik. Jadi saya hidup gitu loh. Dulu saya beberapa kali bunuh diri, saya berasa tidak berharga, saya tidak berguna. Itu iblis bawa kita sampai sebegitunya, keruhnya. Buat apa kita sentuh itu lagi? Hanya dekat Allah lah aku tenang. Hai orang yang letih lesu, kalau bapak-bapak saudara letih lesu, datanglah kepadanya. Dia akan memberi engkau ketenangan. Jiwamu akan diberi ketenangan. Aduh, Tuhan Yesus begitu baik. Dia nggak pernah tinggalin kita. Kita letih, dia memberi ketenangan. Hanya larilah kepada Yesus. Kita lihat lagi ya. Kita lihat di Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Bapak boleh tolong bacakan? Filipi 2 Ayat 5. ayat 5. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin.
Lanjut Bapak, ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lanjut lagi ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Lanjut lagi ayat 8. Bapak, lanjut lagi ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Terima kasih Pak. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiranmu dan perasaanmu terdapat juga dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang walaupun dengan rupa Allah, Tuhan Yesus itu dia itu Allah. Ya, tapi dia tidak menganggap dirinya itu Allah. Yang dia pertahankan. Di sini kita renungkan. Mengosongkan diri kita. Kita masih egois, kita masih ego, kita masih pertahanin kemarahan kita. Kita masih pertahanin pencabulan kita, perjinahan kita, pembunuhan apapun itu. Kita betul-betul namanya kita tidak merendahkan diri. Kita nggak mau lepas kedagingan kita. Ya, Allah aja mau, Tuhan Yesus aja mau. Ya dong, dia mau merendahkan diri. Itu sifat kealahannya, merendahkan diri. Kok kita enggak? Dan dia taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib untuk kita boleh hadapan Allah itu sempurna. Kita diakui sama Bapa di surga. Saudara, Bapak-Bapak, sadari kasih karunia-Nya Tuhan Yesus itu begitu besar. Saat kita bertobat, dia tidak minta kita apapun. Karena kasih karunia-Nya, apakah kita masih mau sia-siakan hidup kita ke dalam keegoisan kita, ke dalam kemarahan kita, ke dalam kepahitan kita, kegeraman kita, pencabulan kita semua. Apakah kita mau pertahankan itu? Kalau kita mau, berarti kita nggak serupa dong dengan Tuhan Yesus. Berarti kita nggak membawa kemuliaan dong, yang tadi dibilang ayatnya mencerminkan Tuhan Yesus. Di ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu Tuhan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya namanya di atas segala nama. Jadi saat kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita apapun itu dalam nama Tuhan Yesus, itu pasti terjadi. Amin. Amin. Yuk, mari kita kosongkan diri. Yuk, mari kita serupa dengan serupa artinya kita mirip yuk sama Bapak kita yang begitu rendah hati, yang begitu mengasihi. Yuk ampuni siapapun orang yang menyakiti kita, ampuni orang-orang yang telah berkhianat kepada kita, ampuni. Karena bukan hak kita untuk menghakimi, tapi Bapak yang Maha Besar yang akan menghakimi. Oke, kita buka ya di 2 Korintus 1 ayat 18. 2 Korintus 1 ayat 18. Saya akan bacakan. Apa-apa, saya akan bacakan. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Ayat 19, boleh Bapak? Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius,
bukanlah iya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Amin. Di dalam Dia hanya ada ya. Tidak, bukan serentak kita. Ya, tidak. Tapi firman Tuhan, ya dan amin. Ayat 20, Pak. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Ayat 21, Pak. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, Ayat 22, Pak. meteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Amin. Baik ya. Tuhan, kita tuh sungguh luar biasa. Di dalam Dia hanya ada ya dan amin. Di dalam Dia hanya ada janji Tuhan yang membuat kehidupan kita akan menjadi hidup, menjadi bercahaya di dalam Kristus. Dan Dia telah mengurapi kita. Dia memateraikan kita. Kita adalah miliknya. Kita adalah milik kesayangannya. Ya, oleh Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan loh. Dia menjamin saat kita melekat di dalam Kristus Yesus, saat kita melekat di dalam firman Tuhan, semua yang telah disediakan untuk kita dijamin. Amin. Artinya kalau kita anak Allah, kita kekurangan enggak? Tidak. Tuhan, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan, janjinya tak akan berarti tidak akan pernah kekurangan aku. Jadi sungguh-sungguh kita berbalik kepada Tuhan Yesus. Kita berbalik dengan segenap hati, segenap jiwa. Jiwa itu di pikiran kita. Pikiran kita dengan segenap pikiran kita. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka apapun yang Bapak dan saudara-saudara butuhkan, pasti digenapi. Amin. Kita lihat yuk di Yosua 1 ayat 5. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, Pak. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Kita lihat ya. Terima kasih Pak. Kita lihat ya. Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan ya, di sini Tuhan bilang apa? Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Kita lihat posisi kita, ini Tuhan lagi berfirman, dan itu belum terjadi, tapi Tuhan berjanji. Saat kita pegang janji Tuhan, kita punya beriman, kita pun harus berharap. Jadi berharap sampai kita kuatkan dan teguhkan. Tugas kita adalah tetap berfirman, pegang firman Tuhan dengan iman dan pengharapan dan juga kasih. Kuatin terus, kondisinya belum terjadi, tapi kita terus
firmannya itu di dalam pikiran kita. Makanya kita nggak boleh yang namanya sedikit-sedikit lihat yang hal negatif, agar di sini terus firman Tuhan, maka itu akan jadi. Maka di sini kita perlu berusaha, walaupun kita pengen nonton yang negatif, kita pengen dengar yang negatif, itu tolong jangan kita usahakan terus berusaha untuk tidak menyentuh. Maka nanti di ayat 9, saya akan bacakan di ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau beruntung dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yuk, Bapak Ibu, ayo saudara-saudara, mari kita teguhkan hati, kita kuatkan hati. Tuhan berfirman di sini, kalau kamu mau beruntung dan kamu mau berhasil, hanya boleh di pikiran kita renungkan adalah firman Tuhan. Iman dan pengharapan dan kasih itu harus satu, harus bersamaan, harus sama-sama kita jalankan. Ya, karena kasih di sini perlu, karena kalau kita masih ada terlalu pahit, apapun itu tidak akan bisa jadi firman Tuhan. Jadi perlu tiga ini, harapan, iman, kasih. Kita sinkronin, kita minta Tuhan Yesus kuatkan hati kita. Amin. Amin. Mungkin ini saja yang saya sampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Langsung doa syafaat dan doa berkat, Bu. Ya. Ya Bapa di surga, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Kiranya ubahkanlah karakter kami dari manusia lama menjadi manusia baru. Bapak, kami mau bangkit dari antara orang mati, dari antara dosa-dosa kelemahan kami. Dan biarlah Kristus yang akan bercahaya di atas hidup kami. Kami mau menjadi terang Tuhan. Kami mau menjadi cermin untuk memuliakan nama-Mu. Biar orang melihat kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami serupa segambar dengan-Mu. Ya Tuhan, terus ubahkan kami menjadi Engkau kehendaki. Mari kita terima berkat dari Allah. Angkat tangan, saudara-saudara. Kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah Roh Kudus selama-lamanya dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kami, memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepada kami, memberi kami damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya diberkati, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.